الله ربي والإسلام ديني. Digantikan oleh Pak Afwan, Ketua PJN Kembang. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya segala sesuatu yang kita upayakan itu tidak lepas daripada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah merencanakan sungguh-sungguh, menata dengan baik, tetapi apa yang kita anggap baik belum tentu bisa terrealisasi. Bisa jadi angan-angan yang kita tuangkan dalam bentuk aktivitas itu seakan-akan yang kita inginkan itu yang terbaik, tetapi kalau itu tidak terwujud, berarti insya Allah Allah punya rencana lain atas apa yang kita inginkan, yang kita niatkan. Tatkala tidak langsung terwujud, bisa jadi Allah mengganti dalam bentuk yang lain, itu tentunya ada kebaikan di dalamnya. Untuk itu pada kesempatan singkat ini kita akan membahas tentang kejujuran dalam pandangan Islam. Kejujuran dalam pandangan Islam. Jujur itu disebut itu ribut. Ada yang bisa mendefinisikan kira-kira jujur itu digambarkan kayak apa? Terus Bu, ada yang mau menyampaikan, mau unek-uneknya disampaikan aja, biar nanti kita bisa mengukur kira-kira apa yang bisa kita sharingkan, sehingga nanti kita dapat mengkaji dengan baik dan harapannya dapat ilmu yang bisa kita bawa pulang. Ya, itu membawa jujur dalam bisa membawa amanah. Ada yang lainnya? Monggo disampaikan aja. Menjaga amanah, menjaga perbuatan, apalagi apa? Kurang keras suaranya. Dapat dipercaya, terus konten malih. Amanah dalam jabatan itu yang monggo. Jadi kesimpulan. Tatkala berita A ini nyampe simpulannya tidak dalam bentuk A, maka orang itu tidak menyampaikan sebagaimana apa yang diamanahkan kepadanya. Paham maksudnya? Panjenengan dititipi uang 1.000. Tolong sampaikan kepada si fulan. Ya. Ternyata nyampe si fulan uang tersebut jumlahnya berubah, tidak sebagaimana yang diamanahkan tadi, dititipkan tadi. Maka orang yang dititipi tersebut jujur atau betul? Dari gambaran ini, maka yang harus kita pahami adalah bahwa ketika kita diberikan sesuatu hal, ya, apapun bentuknya, kita menyampaikan sebagaimana apa yang diamanahkan kepada kita. Ya. Jadi ini penting, Bunda. Bisa jadi ya, teman kerja satu tempat pekerjaan itu bisa berkelahi, bisa sikut-sikutan lantaran ucapan yang kita sampaikan kepada teman sejawat kita itu tidak sama dengan realita yang ada. Itu untuk menggambarkan bagaimana orang itu bisa
dinilai apakah kejujurannya baik apa tidak, ya tinggal dilihat bagaimana di sekelilingnya. Dia itu bisa menjadi penyejuk atau sebaliknya. Ya, yang bisa menilai adalah orang-orang di sekitarnya. Untuk itu para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting buat kita, kira-kira apa yang mendasari bagi kita. Kita diminta untuk berperilaku jujur. Ya. Yang pertama, kita bisa mendapati di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat yang kapitel 33 ayat 70 sampai 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inilah yang mendasari bagi kita, ya, bahwasanya tatkala kita menyatakan diri kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus benar-benar berupaya sungguh-sungguh untuk berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar atau jujur. Ini penting. Jadi kalau kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, terus perbuatan kita kok ada penyimpangan, ya, kejujuran kita kok dipertanyakan, berarti diri kita ini belum bisa dengan sungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kalau kita sudah menyatakan diri kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah konsekuensi yang harus dilakukan. Ya, menjalankan segala bentuk perintah yang telah Allah tetapkan. Berikutnya pula juga kita harus berupaya sungguh-sungguh meninggalkan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita semuanya, agar dalam menjalani kehidupan kita ini sebisa mungkin kita bisa menjaga diri kita ini baik secara ucapannya maupun secara bentuk tindakan yang kita lakukan. Dalam detailnya, ya, tatkala Allah sudah memberikan barometer, memberikan guidance atau petunjuk-petunjuk bahwasanya kita harus berperilaku jujur, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, maka di dalam kehidupan kita bermasyarakat ya harus demikian. Jadi ucapan-ucapan yang mau kita sampaikan, terus tindak lanjut kita itu juga harus menggambarkan bahwasanya antara lisan kita, antara perilaku kita itu harus selaras. Kalau panjenengan menjumpai si fulan, ya,
tatkala ibadahnya makhluknya bagus, tetapi dalam tabiat kehidupannya kok masih ada penyimpangan, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki bentuk penyimpangan yang terjadi. Kalau misalkan kok dititipi tidak sesuai, ya panjenengan harus mengkaji kembali. Oh, ternyata si fulan ini seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita mampu untuk menyampaikan, maka berikanlah nasihat yang terbaik. Ya. Bisa jadi yang hadir pada kesempatan ini kan aktivitasnya berbeda-beda. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai pekerja, ada yang sebagai ibu rumah tangga. Maka lingkungan yang ada di sekitarnya masing-masing tersebut harus bisa kita sesuaikan sebagaimana kebutuhan kita masing-masing. Jadi tidak boleh dipukul rata. Ini yang penting perlu kita lakukan. Terus yang perlu kita perhatikan kembali itu, kira-kira ucapan kita, perilaku kita, ya, niku dicatat oleh malaikat napa boten? Adakah yang luput? Kira-kira malaikat ngantuk napa boten? Berarti semuanya yakin tercatat, Bu? Mulai kita hendak tidur, bangun, beraktivitas kembali, mau tidur lagi, kira-kira ada yang luputkah malaikat mencatatnya? Yakin? Kalau kita sudah yakin bahwasanya segala bentuk tindak tanduk kita, ucapan kita, perilaku kita, tidak satu pun yang terlewatkan oleh catatan malaikat, maka kita bisa mengukur diri kita dulu. Jadi usia yang sudah kita lalui ini kan bervariasi. Panjenengan yang hadir semua termasuk saya punya masa yang sudah dilewati. Panjenengan kan bisa menggambarkan di masa kecil kita sudah sejauh manakah diri kita ini berbakti kepada orang tua, sudah sejauh manakah perkataan kita semasa kecil kepada orang tua kita, berapa banyak kata-kata yang kita lontarkan kepada ibu kita atas ketidakjujuran kita, mungkin uang SPP, uang belanja, ataukah mungkin beras yang diambil dijual untuk beli jajan misalkan di masa kecil kita. Terus di masa remaja kita, di masa kita menjadi pemuda, sampai kita menikah, kira-kira panjenengan saged hitung, saged mencatat sejauh mana waktu-waktu yang terlewatkan atas perilaku kita yang tidak jujur. Kalau tadi tidak jujur dimaknai menempatkan suatu nilai tidak pada tempatnya, yaitu tidak hanya ucapan, perilaku, semuanya. Kalau misalkan tadi dikatakan bahwasanya ketika kita diamanah tidak tepat, diberikan tidak sesuai, itu salah satu bentuk contoh. Tetapi semua daripada itu, pengabdian kita kepada suami, bagaimana sikap kita kepada anak-anak, bagaimana sikap kita kepada orang tua, bagaimana sikap kita kepada mertua, kepada saudara daripada ibu, saudara daripada bapak. Kalau semua itu ada nilai-nilai yang tidak ditempatkan pada tempatnya, maka orang itu dikatakan tidak jujur. Dari sini kita bisa mengambil sebuah
evaluasi diri, ternyata banyak hal yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita masing-masing. Buktinya apa? Bahwasanya malaikat itu mencatat segala bentuk tindakan yang kita lakukan. Panjenengan bisa mengesami di surat Qaf, surat ke 50 ayat ke 18. Monggo bisa dibantu untuk dibacakan dan diterjemahkan. Surat ke 50 ayat yang ke 18. Dari sisi kiri saya monggo ada yang bisa bantu. Yang muda, yang merasa muda, monggo bergantian. Kita belajar bersama-sama. Kita dengarkan. Ya kamu kuikas samawati wal ardh. Wallahu basirun bima Coba ulang dulu. bacaan safratul mawti dari kama kuntal mustaqim. Monggo diterjemahkan ya. Tidak ada satu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang seratus jam. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang kita lontarkan melainkan semua itu dalam bentuk pengawasan malaikat yang siap-siap mencatat. Jadi panjenengan mulai bangun tidur tadi sudah berucap apapun semuanya tercatat. Perilaku apapun yang kita jalani hari ini tercatat semua. Jadi bagi kita pentingnya apa Bu? Kita ini diminta untuk berhati-hati sedemikian rupa. Yang namanya orang berhati-hati berarti dia mengkalkulasi, memperhitungkan semua bentuk ucapan yang akan dilontarkan, pasti mengetahui bentuk konsekuensinya. Kira-kira ucapan saya ini menyakiti orang apa? Tidak? Ya diukur dulu Bu. Akhirnya apa? Meneliti dulu. Oh iya, saya harus ngomong seperti ini. Saya harus ngomong seperti ini. Oh ya, beliaunya lebih sepuh daripada saya. Ngomong saya harus seperti ini. Nah, harus menyesuaikan. Tatkala kita ngomong dengan anak kecil, dengan usia sebaya, dengan usia yang lebih senior atau lebih sepuh, tentu tata bahasanya kan pasti berbeda. Nah, kita samakan. Bisa jadi kalau anak kecil masih belum paham betul, tetapi tatkala kita berbicara dengan senior atau yang sudah sepuh, jangan salah sedikit ngomong langsung perasaan. Mungkin beliaunya tidak membalas ucapannya, mungkin dengan bentuk diamnya beliau tanpa ada kata-kata yang diucapkan. Ya kita harus mikir Bu, bisa jadi ucapan saya yang saya sampaikan tadi tidak tepat, tersinggung. Ya, makanya tatkala kita punya orang tua di rumah, ya, bagi yang panjenengan berarti punya nenek
punya mbahku atau Mbak Uti, kalau sudah sepuh kadang-kadang perilakunya itu kan seperti ya tidak sebagaimana ketika beliaunya masih sehat, kekal. Bisa jadi beliaunya lupa mungkin bagaimana cara bersucinya. Artinya ketika kamar mandi, bisa jadi kan kadang-kadang belum sampai ke kamar mandi sudah mungkin netes ya, atau pipis sepanjang jalan. Kalau kita sebagai anak atau sebagai menantu tidak bisa mensikapi dengan baik, coba kalimatnya langsung netep, Bu, nah dari kasar, kok kencing sembarangan, pipis sembarangan, kececehan. Saya sudah capek-capek pulang kerja kok ngepel. Kira-kira ibu tersinggung apa enggak? Tersinggung. Kalau kita sebagai anak mungkin marahnya ibu kan enggak sejauh bagaimana menantu. Bisa. Kalau posisi jenengan di menantu terus kalimatnya jenengan itu kalimat yang kasar. Bu, panjenengan kok pipis sembarangan. Ya Bu, bisa jadi mertua panjenengan tidak langsung di batin nangis, ya, nangis Bu. Ya bisa jadi itu. Kalau kita menjumpai yang seperti ini ya harus bersabar. Jadi, bagaimanapun kondisi orang tua kita, ya maka kita harus bisa menerima sebagaimana apa ada. Panjenengan bayangkan tatkala kita masih bayi, gak bisa tidur ibu kita, nyawi pakai tangan kanan, buang kotoran pakai tangan kanannya, habis itu beliaunya makan gak sempat. Kadang-kadang kalau kita rewel dari pagi sampai sore kadang-kadang itu gak sempat. Kadang-kadang tangan harus dipotak sembarangan. Terus kita menjumpai mungkin ya 1 kali 2 kali ibu kita mengalami yang kondisi itu, terus kita marah-marah. Kira-kira itu berimbang apa enggak? Sekalipun kebaikan kita itu kita ukur seperti gunung Uhud, seandainya itu sudah kita lampaui, maka itu tidak bisa membalas kebaikan yang pernah ibu kita lakukan. Di pentingnya di sini bagi kita. Maka tatkala kita bertutur kata kepada orang tua kita, kalau tadi ayatnya menjelaskan tidak satu pun kata yang terucap kita itu terlewatkan dari catatan malaikat, maka harus benar-benar berhati-hati. Bagi yang muda yang ambil pada kesempatan kali ini, ya, kalau kita masih didampingi ibu-ibu kita, bapak kita, ya, atau kamu tua, maka kita harus pandai-pandai menempatkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak hidup dalam keseharian kita itu bersama orang tua kita, maka berikanlah waktu-waktu yang terbaik, ya, kita sempatkan berkunjung kepada orang tua kita atau mertua kita. Kita jalin silaturahim dengan baik agar hubungan diri kita dengan orang tua, dengan mertua itu tetap terjaga dengan baik. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang dikatakan baik
dikatakan jujur itu tatkala ucapan yang dilontarkan selaras dengan perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini penting. Jadi Allah ya, itu menyukai orang-orang yang bisa bertutur kata yang baik dan menjalaninya dengan sebagaimana apa yang dia ucapkan. Kita tatkala menyuruh orang lain berbuat baik, maka diri kita ini juga harus berbuat baik. Kita menyuruh orang lain berkata-kata yang jujur, maka diri kita juga harus berkata-kata jujur. Kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat, maka diri kita juga harus menjalankan sholat. Nek repot ngeten. Li sampun manji. Monggo nanti bergegas ke masjid. Tiba-tiba anak harus ke masjid, Bu. Nggih, Bunda. Nggih, Abi. Kita ke masjid. Tiba-tiba diri kita masih main HP. Tadi belanjanya sudah terbeli atau belum, cek HP. Ataukah kita sedang menerima info? Ataukah kita malah suka main game? Jangan betul. Kira-kira diri kita ini sudah menselaraskan antara ucapan kita dengan perilaku kita atau tidak? Misalnya, kalau putra-putri kita membalas dengan kalimat gini, Bu, sampai nyuruh saya ke masjid, tapi panjenengan main HP mawon, tidak bergegas sholat. Terus kira-kira masih belum apa? Apakah justru malah cilik kok malah bantah orang tua? Kira-kira sama tepat-tepat. Ini juga penting, Bu. Kita sebagai orang tua juga harus ya muhasabah, berevaluasi diri. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu tapi kamu kok tidak mengerjakannya? Diingatkan, kalau kita sudah beriman, menyandarkan diri kita ini kepada Allah, yakin dengan Allah. Ketika kita yakin sudah ada, tahu kita konsekuensi, terus kita menyampaikan sesuatu kok itu tidak dilakukan, ya tentunya ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya. Kalau itu berdampak hukum, ya kita akan menjalani hukuman atas apa yang kita lakukan. Kalau itu mengandung dosa, ya kita harus mampu memikul dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi Allah sangat membenci kepada kita. Ya. Nih, diri kita ini suka mengucapkan toh, tetapi tidak diimbangi dengan perbuatan. Contoh, ada sebuah kisah.
yang perlu kita ambil manfaat suatu ketika. Ya. Ada seorang pengembala kambing, mungkin panjenengan sudah pernah mendengar kisah, didatangi oleh dua orang di posisi yang terik matahari yang seperti ini yang panas, minta, "Le, saya kehausan, bolehkah saya meminta air susu dari hewan gembala, hewan yang panjenengan ngon?" Kisah ini membegitu. Wahai bapak-bapak sekalian, nyuwun mengenai saya tidak bisa memberikan hal itu. Karena apa? Hewan ini bukan milik saya, tetapi saya dititipin oleh majikan saya untuk mengembalinya. Akhirnya apa? Kedua orang ini pun langsung tidak bisa berkata-kata, langsung mengambil hikmahnya. Anak sekecil ini bisa menjaga amanah daripada majikannya. Aku, Masya Allah, orang ini kok begitu bagus. Majikanmu lo gak ngerti aku minum susu, udah ngerti. Dia tidak mau, terkukuh menjaga atas apa yang menjadi amanahnya. Kira-kira panjenengan kalau punya rekanan, punya anak-anak yang punya karakter tabiat akhlak yang seperti itu, panjenengan senang. Kalau misalkan itu rekan kerja kita punya perilaku yang seperti itu, kita nyaman apa enggak? Kira-kira kalau kita punya pegawai di toko, ataukah di sekolah, ataukah di perusahaan, ataukah di lingkungan pemerintahan, punya pegawai yang seperti itu, kita terkesima apa enggak? Terkesima. Begitu pula Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar. Beliau terkesima dengan pemuda pengembala. Tatkala diri kita mampu menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak-anak kita, pada diri kita, pada suami-suami kita, kira-kira hidup kita ini nyaman apa enggak? Pastinya sebaliknya. Tatkala seseorang itu pernah berbohong, maka apa yang akan kita rasakan? Nah, diri kita itu dibohongi, kecewa, mangkel, marah, ya, semua akan bergejolak di dalam diri. Enggak cocok, pasti ya enggak cocok. Kalau orang sudah pernah berbohong, maka suatu saat dia akan menutupi kebohongan yang pernah ia lakukan dengan berbagai macam alasan. Tatkala ia ditanya alasannya atas kebohongan yang pertama dia melakukan kebohongan lagi, dia ditanya lagi, dia akan mencari alasan lain agar kebohongan yang dilakukan tersebut. Nah,
Kalau yang dilakukan terus seperti ini, maka itu bisa menggelincirkan seseorang kepada keterpurukan. Inilah pentingnya bagi kita untuk berhati-hati di dalam berperilaku, bertutur kata, termasuk kalau kita menjadi guru. Saya berpesan ketika ada anak-anak yang mungkin lupa mengerjakan PR, maka diajari bagaimana berkata-kata yang jujur. Nggak usah banyak alasan deh. Gunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan anak. Tak alasan mungkin disuruh orang tua, disuruh mengerjakan sesuatu, jangan. Jadi sebisa mungkin anak-anak disuruh berkata-kata yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Kalau misalkan dia tidak melakukan tugasnya, maka ditanya alasan apa yang menjadikan tidak bisa mengerjakan tugasnya. Apakah kesulitan, ataukah di rumah disuruh membantu orang tuanya sehingga tidak sempat mengerjakan, misalnya dicari tahu. Kalau rekan kerja, maka ditanyakan kenapa kok tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Adakah masalah persoalannya? Kalau tahu persoalannya tidak bisa dikerjakan, mungkinkah diri kita bisa membantu untuk memberikan solusi atas ketidaksesuaian yang ia lakukan. Jangan sampai wes gak bisa melakukan perbuatan tersebut malah kita berseru. Jangan sampai. Apakah justru kita tahu kalau dia menjadi lawan kita, lawan berseberangan pilihan misalkan, lawan beda politik misalkan, oh nggak bocor no, oh niki ya seperti jangan seperti itu. Nanti kita dalam bermasalah. Matan Bu, cukup jelas kira-kira dengan kisah-kisah yang sudah disampaikan, contoh-contoh keseharian yang sudah kita paparkan. Kira-kira diri kita ini sudahkah sepenuhnya kita jujur atas diri kita? Sudahkah sepenuhnya kita jujur pada suami kita? Sudahkah kita jujur pada istri kita? Sudahkah kita jujur pada anak-anak kita yang semerap, yang tahu ya diri kita masing-masing? Kalau sudah banyak kejujurannya, maka tingkatkan. Semakin hari semakin baik. Kalau masih ada yang belum dijumpai ada ketidakjujuran, ya diperbaiki. Tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Ya, kenapa Bu? Khawatir. Ya, bisa nih. Aku kapan hari mencuri di tempat si fulan. Kalau orang yang panjenengan itu ajak cerita tidak bisa menjaga atas curhatan panjenengan, malah tekan cukup diri panjenengan yang tahu, ya beristighfar. Kalau panjenengan mampu untuk meminta maaf kepada si fulan atas perbuatan itu, bersegeralah. Ya. Urusan amalah itu lebih sulit daripada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan kesalahan ibadah kita kepada Allah, kita beristighfar tanpa ada penghalang. Tetapi diri kita, kalau ada masalah sesama kita tidak sempat minta maaf, tiba-tiba malaikat menstop. Sedangkan urusan kita belum selesai dengan orang tersebut. Itu bisa jadi salah satu sebab diri kita ini sulit waktu dihisab oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau kita pernah berbuat salah, ya dengan siapapun, kalau masih diingat, bersegera minta maaf.
salah pada ibu, oh ya bu, dulu saya pernah berkata kasar, bergegaslah meminta maaf kepada ibu. Kalau kita pernah punya salah pada anak-anak, ya bergegaslah minta maaf. Tidak ada persoalan. Oh saya orang tua kok, minta maaf pada, tidak ada masalah. Kalau memang benar salah, ya kita harus melatih diri kita. Nah, maaf tadi saya salah berkata-kata kasar pada sampai saya minta maaf. Tidak apa-apa. Itu justru melatih kepada anak agar anak tahu bahwasanya ibu mendidik untuk berkata-kata yang baik. Insya Allah kalau itu dibiasakan kepada putra-putri kita, anak-anak didik kita, diri kita masing-masing, insya Allah keberadaan kita itu akan mudah diterima oleh orang-orang di sekitar kita, baik di keluarga, di masyarakat, maupun di dalam berbangsa dan bernegara. Tapi kalau kita sudah merasa sudah baik kok, tetangga kita masih belum nyaman, jangan langsung menuduh kepada tetangga kita. Yang tidak baik itu sampai jadi itu. Berarti bisa jadi masih ada kata-kata atau perilaku kita yang masih belum bisa diterima oleh tetangga kita. Ya kita perbaiki lagi apa yang kurang kita cocokkan. Tetapi kalau kita sudah berupaya baik, kok masih tetangga kita belum bisa baik, ya kita harus selalu berhusnul dzan. Ya. Jangan langsung kita menjustifikasi pada tetangga kita. Dan kalau kita sudah berupaya baik, tetapi tetangga kita belum bisa berbaik, ya kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada tetangga kita, pada diri kita, di lingkungan yang baik, sehingga keberadaan kita itu bisa memberikan manfaat, bukan menjadi sampah. Insyaallah itu perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tentunya manfaat bagi saya pribadi, manfaat bagi panjenengan, dan tentunya juga bermanfaat bagi persyaratan baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Kalau ada yang mau jawab, bisa ada yang nanya? Betul? Kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan saya kembalikan kepada wajah. Demikianlah Ibu kajian kita pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Nuri tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin.